pagi. Waduh, pagi-pagi. Ini kalian lagi ngapain ini Bang Bes? Ini Abang Bea Cukai TT sama Ima ini. Ngapain ini kalian? Ini dan saya lagi jelasin produk ini tuh. Ini produk favorit ya. Produk favorit. Ya. Favorit menurut siapa? Kalau jangan-jangan yang Menurut kamu- Ima, Dan. Oh. Kebetulan suka pedes ya. Suka pedas. Iya. Jadi kalau favorit itu artinya masyarakat membeli itu memang benar-benar suka itu dibanding produk yang lain. Siap. Iya, Dan. Jadi kalian lagi apa ini di sini? Ini Ima sama Bang Bes ini. Siap. Jadi kami lagi komandan dan di PLBN Aruk. Jadi izin melaporkan dan untuk kemarin pelayanan di PLBN Aruk ini Meningkat. dan IMEI itu meningkat waktu Oh. arus mudik dan arus Ya, balik ya lebaran. lebaran. Makanya saya kemarin nggak sempat datang nengok ya situasi sini. Saya pengen tahu nih gimana sih layanan orang yang keluar Siap. menuju Malaysia atau masuk dari Malaysia menuju ke Indonesia. Ini apa saja dan kira-kira yang menjadi tantangan kita kalau di masa-masa seperti itu apa saja? Nah, silakan siapa yang cerita? Siap. Bes. Kondisi dan kalau untuk tantangan sendiri dan kalau dari masuk itu dan kan kita warga Indonesia itu banyak yang dari sana Dan. Ya. Nah jadi waktu lebaran itu pasti dia pulang kampung. Mudik ya. Siap mudik pulang kampung. Mudik juga Nah, ada di LBN juga siap. ada ya. Tantangan kita itu pasti jumlahnya itu membludak dari biasanya Dan. Oke, sampai berapa perbandingannya kalau di hari-hari biasa sama lebaran? Itu Siap. perbandingan seperti apa? Siap. Kalau izin, kalau untuk yang di hari biasa itu sekitar 150 sampai 200 Per hari? kita siap per hari. Oh, iya. Nah, kalau waktu lebaran itu bisa mencapai 700 sampai per hari. Jadi bisa berarti 3 kali lipat, ya. siap sekitar 3 kali Terus lipat. kalau yang tugas di sini, ini ada Pak Kepala Kantor nih Pak Nur Cahyo. Apakah ada kebijakan tertentu? Wah, jumlahnya naik, ditambah lagi personil atau yang ada dengan strategi untuk bisa ngelayan semua? Ini gimana nih? Siap, Komandan. Nah. Jadi tergantung situasi. Seperti kemarin kami lakukan penambahan jumlah pegawai untuk pelayanan yang supaya lancar dan maksimal gitu ya. Jadi penambahan itu kan kadang di masa-masa tertentu kalau lebaran ya itu kan orang pengen cepat Siap. terus lagi puasa mungkin sebelum lebaran. Siap. Nah, itu sehingga kadang psikologisnya itu apa lagi nggak nyaman. Nah, pengennya cepat, pengen buru-buru. Nah, Siap. bagaimana nih keberadaan pegawai cewek nih, perempuan ya? Apakah dilibatkan ini Pak Cahyo nih? Ya. Jadi tetap Pak, kami libatkan dan utamanya untuk pemeriksaan body tapping ya. Ya, kalau misalkan yang kita lakukan pemeriksaan perempuan, kita akan melakukan pemeriksaan oleh pegawai perempuan. Oke. Nah, samping itu juga tugas yang lain. Apa yang kamu alami dalam melayani itu tantangan-tantangan? Pernah tugas di sini kan? Siap. Nah, kira-kira apa? Sini loh, biar volumenya ruang kita ini yang luas ya. Siap. Jadi kan dulu pernah sempat body tapping kan. Dan Oh. kebetulan itu banyak orang yang disembunyiin kadang. Wah. Dan kebetulan Rezeki pernah kamu ada yang sana. lebih 100 juta di dalam. Oh, Jadi alhamdulillah. Jadi itu menjadikan referensi bagi kita. Oh, ternyata ada saja orang yang berusaha melakukan upaya tertentu menyembunyikan uang atau barang-barang yang lainnya. Jadi risk manajemennya dikuatkan itu semua ya. Ya sukses kalau udah pernah menemukan hal seperti itu. Nah terus ini kan perlintasan ya. Siap. Pasti ada orang, barang ya, kendaraan. Nah isu terkait dengan kendaraan bisa kamu ceritakan ini Bang Bes? Siap. Terkait kendaraan dan itu kan kita menggunakan pelayanan VHD Dan, untuk di kendaraan. Apa itu? Aduh, VHD. Ayo Pizza singkatannya. delivery. Pisahatmu itu. Tapi sehat sekarang ayo kirim ke sini kita makan. Ini saya sengaja nih ngetes email aja. Oh, Kemarin habis itu Jadi apa singkatannya? vehicle declaration. Nah itu apa? Jadi gimana treatmentnya tuh yang bawa mobil itu? Siap izin kalau untuk yang membawa mobil dan jadi kita lakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian setelah pemeriksaan fisik dia kembali ke loket sini. Jadi di loket sini ini ada 4 instansi. Ah. Jadi yang pertama itu dinas perhubungan, kemudian kepolisian dan selanjutnya. Tunggu pelan-pelan supaya nanti yang Oh, iya. nyaksikan ini Siap. kalau orang mau ngurus mobilnya biar jelas gitu. Siap. Kondisi Gimana untuk pertama? diulangi. Di pertama mobil dilakukan pemeriksaan fisik di sebelah sana. Jadi diperiksa nomor rangka dan nomor mesinnya oleh petugas yang berjaga di pos. Kemudian setelah nomor rangka dan nomor mesinnya cocok dengan dokumennya,
orang tersebut membawa dokumen tersebut beserta BA pemeriksaan. Dokumen itu dokumen apa? Dokumennya itu BAD tadi. siap dokumen tadi berikut dengan BA pemeriksaannya hasil dari luar tadi. dan lengkap pakai SNK itu hak identitas segala macam dan kalau kartu kuning. Jadi kalau kartu kuning itu ada 4 yang pertama. Yang pertama yaitu keperhubungan dulu. Dinas perhubungan. Apa yang dicek situ? Kalau di situ dia itu mengonfirmasi dan terkait dokumennya yang seperti SNK segala macam. Benar Ya benar. Kemudian di kepolisian. Kepolisian itu dia menerbitkan SNK sementara dan plat sementara nih. Itu untuk mobil yang dari luar itu ya? Siap dari luar. Jadi dia menerbitkan itu untuk yang kepolisian. Ada yang harus dibayar di situ? Siap untuk yang dibayar itu yang ada di asuransi nih. Jadi kepolisian tadi belum bayar apa-apa? Belum ya? Oke. Setelah itu di asuransi nih. Yang ketiga asuransi Ya, ya? ketika asuransi dia membayar asuransi untuk pergi ke sana sebagai jaminan itu. Wilayah Indonesia. Siap. Berapa bayarnya? Kalau bayarnya sekitar 90.000. Ya, nggak boleh pakai sekitar. Nanti dicek. Siap. Supaya kalau nanti ada informasi itu jelas ya. Jadi 5 tahun berapa bayaran? Nah, jadi pelajari karena kita informasi yang diberikan ke publik itu harus jelas. Siap. Ya, kalau sekitar itu jelas. Ya. Ada yang tahu? Warga ada yang tahu? Berapa? Siap, izin 75.000 dan 75.000. Siap dikurasi Nah, dan jadi 75.000 dan. ini untung ini penontonnya pada ngerti semua Siap. ini ya. Siap, salah. Kendaraan. Jadi kita nggak boleh, harus pasti layanan itu. Siap. Terus habis itu apa lagi? Kemudian setelah asuransi sudah selesai pengurusan dokumennya, kemudian terakhir peminta biaya cukai. Siap, nanti mendapatkan nomor registrasi di borangnya, dokumen-borangnya untuk dibawa ke Malaysia. Oke, untuk jalan di sana. Nah, pertanyaannya kalau itu berangkat dari Indonesia, itu yang tadi mobil yang mau ke Malaysia atau yang mau datang ke Indonesia? Siap dua-duanya nih, Dua-duanya. Karena kalau yang berangkat ke Malaysia mungkin untuk urusan nomor tadi nggak perlu bayar. Siap. Nah, kalau yang masuk ke Indonesia ada semacam PNBP kalau nggak salah itu. Ya, nanti nggak jumlahnya berapa? Nah, itu yang menjadi catatan di kita. Penonton ada yang tahu nih berapa? Ayo dicek jumlah untuk PNBP bagi nomor kendaraan yang wajib diserahkan kepada loket kepolisian itu menjadi catatan. Jadi orang dari Malaysia bawa mobil, nah di sini nanti ada harus yang dibayar PNBP. Jadi itu mungkin nanti sambil dicari ya itu berapa yang harus dibayarkan kepada loket di kepolisian. Nah terus ya kita sambil tunggu lah, barangkali nanti 200 ya, 200.000 ya. Siap. 200.000. 200.000. Cek dulu bener nggak itu Iya. orangnya masih ada di dalam loketnya Iya, nanti. iya. Jadi supaya pasti karena di Malaysia tidak perlu bayar, tapi di sini katanya harus bayar. Siap. Nah, kemudian di vehicle declaration itu apalagi tantangannya? Siap. Itu ada masa berlaku dan lain-lain. Siap, kondisi untuk vehicle declaration sendiri dan masa berlakunya adalah 1 bulan. 1 bulan. Siap. Oke. Dapat diperpanjang 1 bulan lagi dan diperpanjang lagi 1 bulan lagi. Oke. Ada temuan-temuan yang berdasarkan pengalaman. Oh ini mencurigakan periksa dan ternyata benar itu. Ada nggak? Ada temen dan kebetulan taking cowok dan di dalam rokoknya itu ternyata ada NPT. Oh, alhamdulillah. Jadi kewaspadaan kita ya, karena di Bogor ini perlintasan itu bisa saja apa saja barang ilegal mau disembunyikan, mau diupayakan dengan cara tertentu tidak masuk. Jadi terus semangat ya, apalagi di X-ray itu adalah bantuan untuk kita memonitor ya komoditi itu di dalamnya ada apa saja. Jadi kadang tidak perlu harus membuka kemasan dan lain, diusahakan supaya kita melihat. Udah ada bantuan teman-teman informasinya berapa untuk yang mobil yang masuk ke Indonesia? Mobil masuk untuk PNKB 200.000 per mobil Pak. Untuk platnya juga 200.000 per mobil. Untuk sepeda motor 100.000. Oke, saya jadi untuk TNKB
itu 200.000. Siap. Itu tanda nomor kendaraan. Surat ya, tanda nomor kendaraannya Pak. Itu terus tambah 200.000 lagi. Untuk suratnya Pak. Siap. Jadi- STNK sementara Pak. Jadi STNK sementara dan tanda nomornya tadi. Siap. Jadi totalnya 400.000 Siap. Untuk mobil. untuk mobil ya. Jadi teman-teman yang ingin tahu informasinya yang masuk ini. Jadi kalau ada punya kolega teman di Malaysia mau masuk Indonesia itu butuh 400.000 untuk mobil. Kalau untuk kendaraan roda 2 Untuk roda 2 100.000 Pak. untuk apa? TNKB. TNKB dan, Dan nomor. suratnya. Ya, Pak. Siap. Jadi 200.000 untuk kendaraan roda 2 200.000 ya, paham ya? Bang Siap. Gas harus update itu walaupun itu kebijakan untuk orang Malaysia yang datang ke sini. Siap. Nah kalau keluar sana itu sepertinya tidak dikenakan. Jadi ini yang perlu diinformasikan bagi seluruh pengguna jasa, masyarakat dan stakeholders kita semuanya. Ya, saya rasa itu Jadi semangat, ya. gimana untuk perkembangan kemarin harus balik? Harus ya? balik pasar lebaran, Balik. jadi Lebaran. semuanya aman. Siap, aman dan tapi izin nih, kemarin tuh ada yang sempat kita tolak. Itu, Oh, apa itu ditolak? Nah itu dan soalnya kan dia ke kita dan jadi minta tolong untuk mau arus balik diuruskan gitu kan. Terus saya tanya arus balik kemana? Ke Malaysia Pak. Bukan gitu loh. Saya kan kaget dan. Oh, kok bisa Bukan begitu? ke Malaysia kan cuma ada di Malaysia tadi. Nah terus arus balik mana? Ternyata arus balik ke mantannya ya. Ayo kita susul ke kemudian.